Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan kali ini kita akan belajar tentang pernikahan, tentang hubungan suami istri. Topiknya adalah jangan selalu menjadi kepada pasanganmu. Jangan selalu menjadi apa, Pak? Jangan selalu menjadi guru, jangan selalu menjadi polisi, jangan selalu menjadi jaksa, jangan selalu menjadi hakim buat pasanganmu. Karena sebagai suami istri, mau tidak mau, saudara tidak akan bersih dari peran ini kepada pasanganmu. Contoh, ketika pasanganmu itu berbuat salah, maka mau tidak mau, selain pertama kali engkau berempati, merasakan akan akibat kesalahannya, tapi bukankah kemudian engkau ingin menasehatinya? Nah, itu fungsi guru. Bukankah engkau akan mengajarinya supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama? Nah, ini fungsi guru. Dalam pernikahan, perjalanan pernikahan yang begitu panjang, puluhan tahun, saudara pasti kadang juga seperti polisi yang menangkap kesalahan, pelanggaran peraturan. Contoh ketika suamimu ini melakukan pelanggaran atas janji yang sudah dibuatnya. Kan pasti engkau mengingatkannya. Kamu ini sudah melanggar tentang janjimu. Nah, itu fungsi seorang polisi. Jadi tidak mungkin tidak melakukan fungsi ini atau peran ini kepada pasanganmu. Tetapi jangan selalu berperan sebagai guru, polisi, jaksa, hakim. Mengapa? Karena memang itu engkau lakukan sebagian, tapi tidak selalu terus-menerus. Nah, perhatikan kalau dalam perjalanan pernikahanmu, saudara itu tadi ya, kita sudah membahas ya seperti guru yang menasehati, yang memberikan pelajaran, mengevaluasi. Seperti seorang polisi yang menemukan pelanggaran dan mencoba akan meminta kesadaran yang bersangkutan untuk mengaku bersalah. Ini juga dilakukan suami istri, tetapi tidak selalu berperan begitu. Kemudian peran jaksa. Jaksa menuntut sesuai dengan pasal yang dilanggar. Menuntut bahwa kamu ini salah, telah melanggar ini. Kalau suami istri kadang kan juga bersikap seperti jaksa kepada pasangannya. Kamu ingat enggak bahwa kesepakatan kita buat bahwa kita ini mestinya bicara dulu berdua sebelum disampaikan pada keluargamu atau keluargaku, tapi kamu melanggarnya. Nah, kalau dalam suasana yang nyaman, yang bersahabat, tidak posisi marah, kemudian melotot dengan suara keras, mungkin pasanganmu tidak merasa bahwa oh, aku ini seperti seorang terdakwa di hadapan penuntut atau jaksa. Kalau pasanganmu tidak merasa diperlakukan seperti itu, enak, nyaman. Tetapi kalau pasanganmu memperlakukan terus-menerus seperti itu, ya menjadi tidak nyaman. Berikutnya lagi, dalam perjalanan pernikahanmu,
sadar atau tidak, kadang engkau sudah mengambil keputusan, apakah itu bersalah, betul-betul ada buktinya atau tidak, dalam perjalanan pernikahanmu, sadar atau tidak. Mungkin karena refleks di jalan begitu ya, engkau takut kepada orang lain, engkau malah salahkan suamimu. Atau dalam suatu peristiwa dalam keluarga, tiba-tiba terjadi sesuatu lalu engkau segera mengambil keputusan bahwa ini gara-gara kamu yang salah. Kita menghakimi. Jadi kalau kita membahas, jangan selalu menjadi peran-peran tertentu itu. Dalam arti, dalam perjalanan pernikahan tidak mungkin dihindari. Tetapi mari berperan dengan tepat. Mari sampaikan dengan baik. Contoh ini. Jangan selalu berperan sebagai guru kepada pasanganmu. Apa yang dilakukan seorang guru? Yang dilakukan seorang guru sesuai dengan tugasnya sebagai pendidik. Dia mengajar, memberikan pengajaran di dalam kelas sesuai dengan kurikulum. Dia menasehati murid-muridnya, dia menegur murid-muridnya, dia memberi tugas kepada murid-muridnya, dia mengevaluasi murid-muridnya. Kalau saya boleh mengatakan, guru ini mestinya lebih senior secara akademis, secara pengetahuan, secara mental, secara karakter. Dia lebih bijaksana daripada murid-muridnya. Kalau saya boleh mengatakan, posisinya seperti di atas murid-muridnya. Nah, kalau kemudian saya mengatakan, jangan selalu bersikap sebagai guru kepada suamimu atau istrimu. Artinya kamu ini jangan bersikap merasa lebih benar, merasa lebih hebat, merasa lebih mampu, merasa lebih bijak, sehingga terus-menerus dalam banyak perbincangan engkau itu memposisikan dirimu sebagai guru kepada muridnya. Sebagai muridnya. Bayangkan loh. Istrimu selalu engkau marahi, selalu engkau tegur, dan selalu ada evaluasi demi evaluasi, evaluasi demi evaluasi. Loh, kalau itu dilakukan seimbang. Suami kadang menjadi guru buat istrinya, istrinya mau mendengarkan sebagai murid yang baik. Berikutnya, suatu kali istrinya menjadi guru dan suaminya menjadi murid yang baik, yang mendengarkan, yang mencoba mengerti, memahami. Itu bagus, seimbang. Tetapi sebenarnya saya tidak terlalu setuju dengan peran guru ini dalam hubungan suami istri. Mengapa? Karena suami istri itu sebagai teman, sebagai kekasih, sebagai sahabat, sebagai sekutu. Bukan peran yang saya sebut tadi, bukan. Pak, bukankah sama saja kalau suaminya ingin mengajari istrinya, itu kan seperti guru. Mari sampaikan sesuatu tidak seperti guru yang sesungguhnya kepada murid-muridnya. Mari pakai bahasa yang lebih cair, yang lebih bersahabat. Mari tidak dalam posisi, kamu salah, kamu harusnya seperti ini. Aku sudah evaluasi, begitu rupa, untuk kamu. Mari jangan bersikap begitu. Mari bersikap sebagai teman. Kalau saya kepada teman laki-laki, saya katakan, bro, ayo kita bicara. Tapi kalau kepada pasanganmu kan engkau tidak mengatakan bro. Atau mungkin kamu panggil dia Jo. Jo, kesini gitu. Apa itu? Bojo. Ini adalah bahasa Jawa. Bojo. Panggilannya apa? Jo. Waduh. Ada satu teman saya manggil pasangannya Jo.
Kepada istrinya, ju. Kepada suaminya, ju. Bojo. Nah, kalau kalian sebagai suami istri bisa lebih ramah. Apalagi kalau kamu ini tahu bahwa pasanganmu ini tidak selalu suka ditegur terang-terangan to the point. Kenapa engkau tidak bertanya kepadanya? Kenapa engkau tidak memperhatikan bahwa, oh suamiku ini tidak suka kalau to the point? Nah, diubah caranya. Sebagai teman, sebagai sahabat, ajak dia berbicara. Contoh nih, Pak, aku pengen ngomong ya dari hati ke hati, dan dalam suasana yang nyaman, bukan tergesa-gesa, harus melakukan banyak tugas, lalu kamu mengatakan, Pak, aku pengen ngomong-ngomong, sementara banyak hal mesti dilakukan dalam waktu singkat. Jangan dong. Ambil suasana yang nyaman dan bicara dari hatimu dengan lembut. Pak, kita ngobrol ya. Kita ngobrol. Aku punya cara pandang yang berbeda ini. Punya pendapat yang berbeda. Dan kalau itu sudah dilakukan berkali-kali, maka kalian sebagai suami istri ini tahu bahwa, oh ini kita akan bicara ini. Bukan sebagai guru yang marah kepada muridnya. Bukan sebagai guru yang merasa benar, lebih bijaksana, lebih pengalaman. Bukan. Tapi sebagai sahabat. Bukankah itu lebih menyenangkan? Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.